Tapi selain dari kita kan tadi bahas ojol sama content creator ya. Ada pekerja gig lain tuh definisinya boleh di-spill nggak apa aja dari yang 25 itu? Ada sih. Ini saya anuin ya. Supaya teman-teman biar tahu ini. oh ini mau ngomongin ojol sama ini. Tadi gue muak nggak ikut juga padahal kan tercover juga mereka. Gitu. Misalnya di sektor transportasi. Itu kan berarti kan ada pengemudi berbasis aplikasi roda 2. Pengemudi berbasis aplikasi roda 4. Kurir berbasis aplikasi roda 2 gitu. Terus kemudian di sektor pemeranan aktor aktris, terutama figuran, terutama yang figuran. Iya betul, stuntman tuh. Penonton bayaran bisa juga. Kegiatan film. Nah tuh. Itu sektor kegiatan film itu ada namanya kru produksi film. Talent ya. Ingat nggak yang ngangkut-ngangkut? Betul. Geret-geret apa, kabel apa yang apa. Iya benar. Itu juga mereka masih mitra sebenarnya kan? Bahkan nggak mitra lagi. Jadi mereka coba kita bayangkan. Aja apa? Mereka tergantung betul frekuensi pembuatan film. Yang itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Benar. Gitu loh. Setelah itu lepas. Aku juga pernah punya teman yang diproduksi gitu. Itu kerja 3 bulan sekali gitu. Iya. Dan nggak ada jaminan kesehatan apapun. Saya pernah menerima mereka, para kru pekerja film ini itu, waktu saya di Komisi 10. Yang mereka tuntut apa yang saya sedang inisiatif sekarang ini. Artinya mereka diakui sebagai pekerja. Berarti ada tuntutan ya. Tidak dibayar siklasnya lagi gitu. Iya, waktu itu, tapi nggak mungkin gitu. Tapi mereka juga menyadari, enggak, kami jangan distatuskan sebagai pekerja formal gitu. Oke, itu cukup. Lalu ketemulah pekerja gig itu gitu. Kegiatan teknis terkait musik misalnya, musisi, komposer, penulis lirik dan seterusnya. Iya benar juga sih. Estetika, penata rias, tadi itu penata rambut, stylist, penata gaya gitu. Penerjemahan, juru bahasa isyarat, juru bahasa penerjemah dan seterusnya. Nah termasuk ini jurnalis. Kita. Gitu. Koresponden lepas. Kontributor. Emang stringer. Benar toh, mereka lepas kan? Mereka lepas, mereka nggak dibayar per berita ya. Per berita yang kayak gitu. Jeritan ini juga ya, jeritan teman-teman di daerah nih sebenarnya. Terus bidang perawatan atau pengobatan sebelum dan sesudah melahirkan. Itu kan berarti perawat atau pengasuh. Perawat. Oh, pengasuh babysitter. Iya benar. Itu kan juga. Kemudian bidang fotografi dan videografi, itu fotografer, videografer, editor video coba gitu. Podcaster, YouTuber, kita juga content creator dan seterusnya. Jadi ketahuan kenapa kita bahas ini di sini kan? Ternyata ada kaitannya juga sama nasib kita. Kaitannya juga. Oke, nah ini kita mungkin udah. Iya, nggak berasa seru ya ngobrol ya. Karena ini hal yang sebenarnya baru gitu kan, dan masalahnya lama, tapi kita baru ketemu istilahnya. Betul istilahnya. Istilahnya jadi, apa gitu. Masih banyak yang asing, ujuk-ujuk nggak mau gitu kan. Padahal ini penting banget. Kita punya keluhan yang sama gitu kan, ketidakpastian kalau teman-teman ya terutama di kontributor, ketidakpastian gaji misalkan. Sebulan mereka dapat kecil, sebulan mereka dapat ini gitu kan. Bahkan kalau ada bercandaan teman-teman daerah nih Bang ya, kecelakaan tuh malah jadi rezeki gitu kan, karena mereka bikin banyak gitu ya. Mereka doanya jelek terus gitu kan, bahasa kita kan. Doa saya jelek terus setiap hari gitu kan. Jadi memang ada kepastian itu diharapkan mampu. Jadi ini untuk kepastian hak dan kewajiban juga ya. Ini penting banget loh Zoner sebenarnya, apalagi buat pekerja-pekerja tadi yang disebutkan ya, di sektor-sektor digital tadi, content creator, kemitraan dan lain sebagainya. Tadi udah disebutkan juga tuh ya kan, kru-kru film dan lain sebagainya. Nah jadi apa nih yang mau disampaikan? Oke, yang terakhir saya ingin Yang terakhir saya ingin mengapel kepada semua komunitas, semua pekerja gig. Saya kemudian sudah menjadwalkan untuk roadshow, diskusi bareng dengan teman-teman yang tadi itu, yang masuk pada kategori pekerja gig. Saya ingin dapat langsung feedback setelah mereka membaca draft RUU pekerja gig ini, mereka mau memberikan masukan apa, maka mereka apa yang menjadi keberatan mereka. Misalnya mereka merasa nanti kalau ini akan bikin mereka kaku, akan mereka nggak fleksibel. Nah, kira-kira usaha mereka apa gitu. Karena prinsipnya jangan sampai RUU ini lahir
malah kemudian membuat mereka merasa tidak terlindungi. Iya, betul. Tapi kalau mereka marah-marah apa ya, kayak tadi ya? Maka tadi butuh kemarahan. Jadi termasuk ke platform. Betul. Semua para pemberi kerja gig, saya juga akan datangi dan kita bikin. Sangat membuka ruang diskusi ya. Public spear bersama. Ya. Biar lebih tersosialisasikan, biar lebih terpahami oleh masyarakat. Karena dan ini memang tidak 1-2 hari Mbak Fitri, tidak 1-2 kali. Saya membayangkan mungkin bisa sampai puluhan kali ketemu. Untuk bisa merumuskan secara sungguh-sungguh. Karena memang masing-masing pekerja gig itu kan basisnya keunikan kerjaan masing-masing. Daya kreatifnya beda-beda gitu. Nah, untuk membaca keunikan masing-masing itu kan butuh diskusi. Misalnya pekerja kru film, itu mau seperti apa? Gitu. Dengan rentang waktu yang mereka sampaikan ke saya waktu itu, kami kerja setahun hanya kadang cuma sekali loh Mas gitu. Nah, itu dia. Benar. Begitu kami nggak dapat, ya kami nganggur. Iya. Kami menjadi pengangguran lagi, dan kami hanya digaji di waktu kami bekerja. Ada nggak aturan yang mereka bisa mengcover kami ini ya kira-kira gitu? Nah, itu sepanjang tahun. Inisiatif dari permintaannya. Misalnya kalau itu diatur, misalnya saya membayangkan ya, karena pekerja gig itu, misalnya kalau filmnya booming misalnya begitu, itu mereka akan mendapatkan insentif, tapi diatur gitu, bukan karena sepihak. Ya. Gitu, misalnya gitu, sepihak oleh. Mungkin bisa diatur, misalkan gajinya tuh ternyata dapat 20 juta, jadi dipotong jadi per bulan gitu kan, jadi 2 jutaan per bulan gitu kan, biar mereka juga ada pegangan tiap bulan gitu. Nggak langsung blek kalau dikasih 20 juta kan kita maunya. Abis itu nggak ada bulan, lagi. iya, bulan ketiga sepi dah anyep gitu kan. Ini kira-kira di tengah film yang bagus-bagus hari ini, yang dibikin sutradara anak-anak Indonesia, termasuk yang terakhir di Reza ya, Pangku itu. Sebenarnya ada pekerja gig, kru film itu yang kira-kira kita punya kewajiban membantu mereka. Jadi ini patut harus didukung ya untuk teman-teman kita yang pekerja-pekerja tadi. Baik, oke Zoners, tentunya RUU Pekerja Gig ini memberikan harapan baru bagi para kreator, tapi memang tantangannya adalah jelas bagaimana memastikan perlindungan tanpa menghilangkan fleksibilitas tadi ya Pak ya, dan juga tidak akan membebani industri. Nah, saksikan terus The Daily Buzz dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saya Fitri. Gue Hafid Mardiansyah. Saya Saiful Huda. Sampai jumpa. Semangat. Semangat.